Assalamualaikum para youtuber, jumpa lagi dengan kami resep kue pejuang JOD. Kali ini dalam konten ini kami akan membahas tentang sejarah kue tiramisu. Jadi kue legend dari negeri pizza ya, Italia. Itu udah coba di sini. Tentu udah familiar ya bentuk tiramisu ya, seperti ini contohnya. Ya. Kue ini cantik, sangat cantik dan melegenda. Tapi ada sejarah kelam di balik kue ini. Nah, itulah yang akan kami bahas. Ya. Nah, jadi kue tersebut sangat terkenal dan melegenda, bahkan sampai ke Indonesia banyak yang menyukai kue tersebut. Jadi sebelum memulai mengungkap sejarah kelam kue tiramisu ya, saya akan menyodorkan referensi ya, foto ya, coba perhatiin sini. Ini saya yang sebelah sini saya. Ini foto 21 tahun yang lalu. Jadi alhamdulillah saya bisa langsung datang ke negeri asal tiramisu tersebut ya. Nah, terus kedua ini juga alhamdulillah ini foto saya ketika saya silaturahmi dengan salah satu baker pembuat kue di sana ya. Jadi itu saya sengaja menyodorkan kedua foto tersebut ya. Jadi itu referensi saya bahwa saya itu dapat infonya itu langsung dari salah satu baker pembuat kue di sana, yaitu tentang sejarah kelam kue tiramisu ya. Oke, mari kita mulai ya. Jadi ketika saya berkunjung ke negeri pizza tersebut, Italia, jadi karena saya juga baker ya, di bidang kue ya, pasti otomatis saya mengunjungi ini ya, mengunjungi baker-baker setempat. Nah, di situ saya ya ini ingin tahu tentang kue-kue di negeri pizza tersebut. Nah, terus yang paling menarik perhatian saya ya, jadi saya juga ingin tahu tentang sejarah dari kue tiramisu ya. Nah, sebelum saya bertanya lebih lengkap, saya udah tahu sebelumnya bahwa kue tiramisu itu berasal dari rumah bordil di salah satu kota kecil di Italia, Treviso apa namanya itu ya. Nah, jadi dari situ awalnya si baker tersebut tidak mau menginfokan ya, walaupun saya kenal cukup baik ya dengan baker tersebut, cuman kayaknya ada sesuatu yang ditutup-tutupi oleh baker tersebut tentang sejarah kue tiramisu. Jadi saya itu penasaran ya, kenapa kue tersebut bisa lahir di rumah bordil atau rumah tempat para PSK. Nah, setelah saya coba membujuk dan merayu, akhirnya dapat informasi yang bikin saya kaget ya. Informasi itu sangat detail, dia menceritakannya ya. Nah, jadi begini ya, cerita lengkap dari si baker tersebut.
Jadi dia membenarkan bahwa tiramisu itu berasal dari rumah bordil. Nah, jadi kue tersebut emang sengaja dipesan oleh para PSK dengan tujuan yang cukup ini ya, yang cukup jahat ya. Jadi untuk menjebak para pria hidung belang. Jadi kota kecil tersebut ya itu sangat terkenal dengan tempat prostitusinya ya, tempat prostitusi. Jadi banyak rumah-rumah bordil di daerah tersebut. Nah, jadi untuk menjebak para pria hidung belang ya, nah itu di campuran kuenya itu ya, itu dioplos dengan wine atau anggur dengan alkohol yang sangat tinggi. Nah, jadi fungsinya itu untuk membuat mabuk pria hidung belang tersebut ya. Nah, jadi para PSK ya, para PSK ketika dapat bookingan dari pria hidung belang ya, nah jadi sebelum tanda kutip main ya, maaf nih, sebelum tanda kutip main, PSK tersebut menyodorkan itu kue ya. Nah, jadi fungsinya ya, setelah pria hidung belang tersebut makan kue tersebut ya, otomatis dia akan mabuk atau kehilangan kesadaran. Nah, jadi ketika pria hidung belang tersebut sudah tertidur ya, nah baru PSK tersebut menjarah harta benda dari pria hidung belang tersebut. Nah, jadi cara mencampur alkohol dosis tinggi ke kue tersebut ya, itu strategi mereka karena sebelumnya ketika PSK dapat bookingan dari pria hidung belang, PSK itu memakai cara menyajikan botol-botol anggur atau wine ya. Nah, para pria hidung belang itu udah tahu kalau disodorin botol anggur atau wine itu ya. Jadi dia pria hidung belang akan tahu, wah nanti saya mabuk jika harus meminum anggur. Nah, makanya kalau pakai cara strategi tersebut itu ketahuan. Makanya dipakai cara ini, di cara minuman beralkohol tinggi ini dioplos ke dalam kue ya, dioplos dalam kue. Jadi ketika disodorkan ke pria hidung belang, mereka tidak akan menyangka kalau kue tersebut udah dioplos oleh wine berdosis tinggi. Nah, jadi cara ini akhirnya efektif. Nah, makanya di situ terkenal tiramisu itu identik dengan rumah bordil, dan ternyata itu emang ada tujuannya ya. Tujuannya itu dipakai untuk menjebak pria hidung belang supaya setelah makan kue tersebut akhirnya mabuk, dan setelah mabuk atau tertidur maka PSK tersebut akan menjarah harta benda dari pria hidung belang tersebut. Nah, makanya dari situ bentuk awal dari tiramisu yaitu di sekelilingnya itu dikelilingi oleh roti
khas roti kering lah, khas Itali itu apa namanya, Sapiordi apa saya lupa itu namanya ya. Nah, jadi karena campuran dari tiramisu yang dioplos oleh anggur beralkohol tinggi ya, itu gampang mencair. Makanya itu di sekelilingnya itu dilapisin kue kering supaya bisa meresap air dari cairan anggur tersebut. Nah, itu fungsi pertama dari filosofi pertama ya. Nah, sedangkan untuk filosofis nama dari tiramisu ya, tiramisu itu berasal dari kata try miss you. Nah, jadi maksud dari try miss you itu satu, itu sebenarnya itu bahasa Inggris. Jadi karena pelancong pria hidung belang itu banyak dari negara-negara Eropa Barat yang berbahasa Inggris ya, makanya filosofis nama tiramisu itu berasal dari kata try miss you. Jadi try itu artinya ya, ketika PSK itu mendapat bookingan, mendapat orderan ya, si PSK itu menggoda atau merayu dari pria hidung belang tersebut, menyodorkan kue, try. Jadi maksudnya coba ini kue, maka saya akan rindu kamu. Jadi maksudnya rindu kamu. Jadi kalau si pria hidung belang tersebut datang lagi ke lokasi PSK tersebut, nah dia akan ingat dengan PSK tersebut. Jadi itu ucapan menggoda dari para PSK di rumah bordil tersebut. Nah, jadi asal kata tiramisu itu artinya try miss you, yang mungkin secara gamblang dalam kalau bahasa kita tuh artinya booking gue dong ya, booking gua, ntar lu akan inget sama saya. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi dari situ bisa terlihat ya, jadi kue cantik ini awalnya itu digunakan untuk menjebak pria hidung belang. Nah, jadi karena kota kecil tersebut makin ngetop sebagai tempat maksiat ya, akhirnya otoritas gereja dan pemerintah setempat menutup rumah-rumah bordil yang berada di kawasan tersebut ya. Nah, akhirnya rumah bordil ditutup. Nah, dan kue tiramisu itu masih tetap ada ya. Nah, setelah rumah bordil pada ditutup ya, akhirnya mereka berubah, yaitu dengan membuka kafe-kafe di daerah tersebut. Nah, cuman dengan target itu wisatawan ya, jadi bukan pria hidung belang lagi ya. Nah, setelah berubah ya, yang awalnya oplosannya itu dicampur alkohol berdosis tinggi ya, nah itu berubah dicampur yaitu dengan menggunakan rum dengan alkohol dosis rendah, karena tujuan mereka itu para wisatawan ya. Nah, setelah itu populer tiramisu dan menyebar ke seluruh negeri, dan akhirnya terkenal bahkan sampai ke Indonesia. Oke. Nah, jadi gitulah sejarah kue tiramisu. Itu kue cantik, cuman mempunyai sejarah kelam. Jadi kue ini dipakai untuk menjebak pria hidung belang. Oke. Demikian informasi dari resep
kue pejuang COD. Dan nantikan konten-konten video kami selanjutnya. Wassalamualaikum.